Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bi dzikrihi ta'ala dzikran katsira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shahibul maqamil ula. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan Jumat yang berbahagia ini, mari kita panjatkan puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah lah yang selalu mencukupkan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Allah lah yang selalu menghadirkan kebahagiaan dalam kehidupan kita. Allah pula yang selalu mencukupkan segala kebutuhan-kebutuhan kita. Semoga rasa syukur kita membawa kita menjadi hambanya yang selalu taat melaksanakan perintah-perintahnya, juga meninggalkan larangan-larangannya sampai akhir hayat kita. Tak lupa sholawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan keharibaan junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mampu mentauladani akhlakul karimahnya, mampu melaksanakan sunnah-sunnahnya dalam kehidupan kita, dan semoga kita benar-benar menjadi umat yang selamat dunia dan akhirat, serta mendapat syafaat di yaumil kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sholat Jumat rahimakumullah, mari kita tingkatkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita tingkatkan keikhlasan dan keridhaan kita dalam menghambakan diri kepada Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah, dan mengikuti tuntunan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya juga agar kita selalu ingat kepada Allah, Allah Zat yang Maha Rahman dan Rahim. Ini sesuai dengan perintah Allah dalam Al-Quran. Wa may yaksu an dzikri rahman nuqayyid lahu syaitana fahuwa lahu qarin. Barang siapa yang melalaikan ingat kepada Allah yang Maha Rahman, yang Maha Pengasih dan Penyayang, maka akan dikirim syaitan yang akan selalu menjadi teman seiring baginya. Dalam Al-Quran Allah berfirman bahwa syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kita. Innahu lakum aduwwun mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata.
Bila mana kita berjalan seiring dan sejalan dengan musuh yang nyata, yang ingin menghancurkan iman kita, yang ingin menyesatkan kita, yang ingin menjerumuskan kita, maka yakin kita tidak akan baik-baik saja. Setan itu akan selalu mencari kelemahan kita, dan pada saatnya akan menjatuhkan kita, meruntuhkan kita, menyesatkan kita, dan menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengingat Allah yang Maha Rahman dan Rahim tentunya berarti mengingat segala perintah-perintahnya, mengingat segala larangan-larangannya, mengingat segala macam aturan-aturannya yang sudah tertuang dalam Al-Quran. Maka banyak membaca Al-Quran, memahami dan mengamalkan Al-Quran adalah tujuan bagi kita umat Islam agar dalam kehidupan dunia, dalam bermasyarakat, bernegara, beragama, kita selamat hingga sampai akhirat. Ini tuntunan dalam Islam. Sehingga sekarang banyak orang yang tidak ingat kepada Allah, hatinya lalai kepada Allah, hingga syaitan benar-benar menjadi teman seiring baginya. Kita lihat berapa banyak berita yang mengerikan. Seorang suami membunuh istrinya, yang kemudian bukan hanya memutilasi, tapi memisahkan antara daging dengan tulang belulangnya, bahkan membagi-bagikan dagingnya kepada orang lain. Na'udzubillahi min dzalik. Hatinya sudah dirasuki oleh syaitan. Kita lihat lagi berapa banyak remaja yang dengan taburan mereka membunuh teman remaja yang lainnya. Tiada lain karena hatinya sudah dirasuki oleh syaitan. Sehingga kadang-kadang kita menganggap orang kerasukan itu manakala dia berbicara yang tidak ada kejelasannya, dia mengaku ada yang masuk dalam dirinya. Kerasukan yang sebenarnya adalah iblis yang masuk ke dalam hatinya, sehingga dia tega melakukan kejahatan-kejahatan yang luar biasa, karena membunuh itu adalah dosa yang sangat besar. Kita selalu ingat kepada Allah, berarti kita ingat bahwa kita akan kembali kepada Allah. Kita diberi nikmat oleh Allah, dan jadikan nikmat ini untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua kenikmatan di mana banyak manusia yang tertipu di dalamnya, yaitu yang pertama adalah nikmat sehat, dan yang kedua adalah nikmat waktu luang. Berapa banyak Allah memberikan kesehatan kepada kita, yang seolah-olah kita tertipu, bahwa seolah kita akan tetap sehat untuk selamanya, bahwa kita tidak akan pernah sakit, sehingga sehat itu kita gunakan untuk segala keinginan kita, bukan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pada akhirnya semakin lama harus kita sadari bahwa tidak ada manusia yang sempurna yang tidak pernah menderita sakit. Semakin lama kesehatan kita akan dikurangi, pendengaran kita, penglihatan kita, bahkan semua kesehatan kita dikurangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kadang-kadang kita terlambat untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu sudah tidak berdaya, baru kita ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, gunakan masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Yang kedua adalah waktu luang. Berapa banyak Allah berikan waktu dan kesempatan kepada kita untuk banyak beribadah, untuk banyak melakukan amal-amal solih yang kadang-kadang waktu itu kita abaikan, bahkan kita buang-buang tanpa ada manfaat pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ingat bagaimana seorang perawi hadis, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, saat beliau akan meninggal dunia, beliau memohon ampunan Allah, ya Allah, ampunilah aku karena betapa sedikitnya amal-amalku, sedikitnya kebaikan-kebaikanku, betapa kurangnya ibadah-ibadahku. Ini menjadi sebuah kajian. Kalau seorang Abu Hurairah radhiyallahu anhu, orang yang dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu meriwayatkan hadis-hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang tentu ibadahnya, orang yang ibadahnya luar biasa, masih merasa kurang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apakah kita sudah merasa cukup dengan ibadah kita? Apakah kita sudah merasa cukup dengan kebaikan-kebaikan kita? Mari kita tingkatkan, jadikan diri kita orang yang benar-benar mengikuti Rasulullah dengan menjalankan sunnah-sunnahnya dalam kehidupan kita. Semoga Allah benar-benar ridho kepada kita dengan mengampuni segala dosa dan kesalahan kita, menerima semua amal ibadah kita, memberi kekuatan iman, Islam dan ihsan kepada kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhul basyirun nadhir wasirajul munir. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, faya ibadallah, ittaqullaha wa rasulahu la'allakum turhamun. Faqala Allah Ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina kama shallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma warda 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa sa'iri sahabati wa tabi'in wa man tabi'a
ya arhamar rahimin. Allahumma a'izil Islam wal muslimin wa adhil syirka wal musyrikin wa dammir a'da'ad-din. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.